Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,28 triliun dolar atau naik sekitar 2,96%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 30.078, Ethereum 2018, BNB 307, XRP 0,43, Cardano 0,52, Solana 51, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,08 dolar. So, per hari ini kita melihat market sedikit recover. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Top performernya adalah XRP dengan kenaikan 5,85% ke 0,43 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Untuk video hari ini kita bakalan fokus untuk bahas chart dulu guys, karena ada beberapa chart yang pengen saya update ke kalian. So, kita langsung aja masuk ke chart, dan kita bakalan mulai dari S&P 500. Karena seperti yang kalian ketahui juga, beberapa chart yang sekarang sangat terkorelasi ke Bitcoin adalah S&P 500, Nasdaq, dan juga DXY atau US Dollar Index. Jadi kita bakal mulai dari S&P 500 terlebih dahulu. Nah, di S&P 500 di weekly chart kita sebenarnya mendapatkan ada sebuah indikasi negatif gitu guys, bahwa sampai hari ini kita melihat bahwa S&P 500 sepertinya mencoba untuk breakdown lagi dari trendline-nya di sini. Oke, setelah di minggu lalu kita mencoba breakdown, namun para buyers berhasil untuk nge-reclaim area trendline di sini dan mereject para sellers. Oke, dan di minggu ini kita kembali mencoba untuk breakdown dari trendline ini. Kalau misalnya sampai kita benar-benar mampu breakdown dari trendline ini, kemudian kita mendapati semacam konsolidasi dan retest ke trendline ini, maka ini adalah pertanda yang besar bahwa kemungkinan besar kita akan mendapatkan drop yang lebih jauh di S&P 500. Tentunya ini adalah sebuah berita yang cukup memprihatinkan juga untuk kripto secara keseluruhan, karena seperti yang kita ketahui juga ketika S&P 500 itu melemah, cenderung Bitcoin juga akan melakukan hal yang sama gitu ya. Dan ada sebuah data historis yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui, bahwa setiap kali gitu ya US atau Amerika Serikat berada dalam keadaan resesi, koreksi yang terjadi di pasar sahamnya atau S&P 500 itu rata-rata adalah 48%. Sedangkan koreksi S&P 500 yang terjadi ketika US tidak dalam keadaan resesi itu adalah 20% gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti memang US atau Amerika Serikat fix mengumumkan mereka dalam keadaan resesi, maka kita bisa melihat sell off lanjutan kemungkinan di pasar saham, dan bisa kemungkinan nyentuh ke angka 40-50% koreksinya gitu ya. Dan terakhir kali kalau kalian lihat hal semacam ini terjadi, itu mungkin resesi yang sangat parah itu di tahun 2000 dan 2007 ya. Kalau kita cek di tahun 2000, itu koreksi S&P 500-nya menyentuh angka 50% gitu ya, kurang lebih. Dan di 2007, hal yang sama juga terjadi. Kita juga mendapati resesi di US, dan koreksi di US marketnya itu 56%. Oke, dan Black Swan event kemarin, itu kita juga drop cukup parah. Walaupun ini hanya sejenak gitu ya, nggak terlalu lama, itu kurang lebih 35%. Jadi kalau kita rata-ratakan dari bertahun-tahun yang lalu ya, setiap kali koreksi terjadi di masa resesi, itu kurang lebih 40-50% gitu ya. Jadi kita anggapannya worst case scenario-nya aja gitu ya, bahwa kita akan menyentuh sampai 50% koreksi. Maka area yang perlu kita perhatikan adalah sekitaran area 2400 sampai 2100 di sini. Oke, tentunya penurunan ke sini itu nggak dalam bentuk straight line ya guys. Alias kita nggak bakalan turun langsung menuju ke bawah seperti ini tanpa ada jeda gitu. Selalu pasti ada koreksi yang terjadi di pertengahan jalan. Seperti kalau kalian lihat seperti di sini gitu ya. Walaupun kita memang mendapati koreksi kurang lebih 50%, namun di pertengahan jalan selalu ada semacam relief rally, atau orang sebutnya mungkin dead cat bounce atau retracement, apapun itu gitu ya. Kemudian baru drop lagi, retracement lagi, baru drop lagi. Nah, hal yang sama juga saya akan expect terjadi apabila memang kita akan terkoreksi hingga 50% gitu. Dan kalau kalian lihat bounce-nya di sini itu nggak nanggung-nanggung loh guys. Lumayan juga kalau kalian hanya untuk short term trade, itu bisa mencapai angka 20% di sini. Di sini naiknya 20%,
Di sini kalau kalian cek lagi naiknya juga 20%. Oke, jadi bagi seorang trader 20% kenaikan itu juga ada cukup gitu guys. Oke, kecuali kalian memang seorang trader yang follow the trend gitu ya. Selama bearish trend kalian nggak bakalan mau buy. Selama bullish kalian nggak mau untuk short. Ya mungkin kalian bakalan sekarang fokus untuk short dulu. Tapi kalau kalian memang seorang trader yang juga mau counter trend, maka sebenarnya keadaan seperti ini adalah keadaan yang cukup exciting sebenarnya, karena peluang itu ada di mana-mana gitu guys. Oke, di sini juga sama, kita selalu akan mendapati semacam bounce turun lagi gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat area berikutnya yang menurut saya bisa menjadi major support untuk S&P 500, itu pertama bisa jadi adalah di sini. Kalau memang kita akan drop lebih jauh ya guys, dan kita tidak mampu mempertahankan trennya di sini, tentunya next target ada di sini. Oke. Di sekitaran area 3400. Kalau itu mampu dijebol lagi, maka kita akan menuju ke sekitaran area 3000 sampai 2900. Jadi kalau misalnya kita akan mengikuti kurang lebih dengan yang terjadi di tahun 2000-an, maka saya expect yang terjadi adalah hal-hal semacam ini. Kalau memang kita akan drop 50%, maka hal seperti ini yang menurut saya bisa jadi terjadi gitu ya. Dan ini tentunya akan berdampak negatif juga ke kripto secara keseluruhan, karena tentunya investor akan sangat kehilangan confidence gitu ya ketika kita melihat pasar saham US itu drop terus menerus, sedangkan sekarang Bitcoin masih termasuk risk of asset gitu ya, alias aset yang masih cukup beresiko lah untuk diinvestasikan. Jadi kemungkinan besar ketika hal semacam ini terjadi, Bitcoin juga akan struggling gitu ya untuk mendapatkan momentum bullishnya. Nah, selain itu, tentunya saya juga pengen update untuk chartnya US dollar yang sebenarnya kita udah pernah bahas beberapa kali di minggu lalu gitu ya. Dan saya udah katakan bahwa saya pribadi expect bahwa dalam 1-2 minggu ke depan kita at least akan mendapati semacam koreksi di US dollar. Kenapa? Karena di weekly chartnya kita udah mendapati overbought, kemudian juga di daily chart dan 4-hour chart kita mendapati ada indikasi bearish divergence gitu ya. Dan hal itu persis terjadi guys. Kita mendapati semacam drop di sini yang sebenarnya kalau kita closing candle weekly dalam keadaan seperti ini adalah pertanda yang baik sebenarnya untuk kripto gitu ya, karena kita mendapatkan bearish engulfing gitu. Bearish engulfing candle yang secara teori tentunya terlihat cukup bearish. Atau secara teori ini adalah pertanda bearish dan sellers lebih memegang kendali gitu ya. Tetapi permasalahannya tentunya adalah apakah kita akan mampu kembali breakdown masuk ke trendan ini? Oke, ataukah kita akan kemudian rebound dari trendan ini? Sekali lagi, sementara saya masih akan asumsikan ini adalah tahap retest. Alias yang terjadi setelah retest itu apa? Kita akan kembali naik ke atas. Sebelum market menunjukkan hal yang berbeda, alias kalau misalnya nanti minggu depan kita mendapati drop dan breakdown di bawah area trendan ini akan menjadi sebuah pertanda yang cukup baik gitu, bahwa sepertinya ini hanya sebuah fake out dan bisa jadi kita akan mendapatkan drop lebih jauh gitu ya. Cuman itu baru kita bisa jawab dalam kurun waktu 1-2 minggu ke depan. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil gitu ya, tentunya kita mendapati ada semacam indikasi yang cukup positif di US dollar, di mana kita ada mendapati sedikit bullish divergence di sini. Diikuti juga sekarang kita berada persis di area trend line-nya, walaupun menurut saya at least kita akan masih mendapatkan satu drop ya di sini. Dan ini juga mungkin bisa memicu Bitcoin untuk spike ke kurang lebih area 32 atau bahkan 34-35 ribu dolar. Gitu ya, yang sudah kita expect juga dari minggu lalu. Gitu. Jadi ini juga perlu kita pantau sampai minggu depan kira-kira apa yang terjadi, apakah kita akan drop lagi lebih jauh ataukah ini udah menjadi tahap retestnya sudah selesai dan kita akan kembali breakout ke atas. Itu baru bisa kita jawab mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi gitu ya. Nah itu saya rasa cukup ya untuk US dollar dan S&P 500-nya. Mungkin Nasdaq kita bakalan bahas di video lain. Sekarang kita bakalan masuk ke chartnya Bitcoin terlebih dahulu. Nah kalau kita lihat di daily chart, tentunya secara overall sebenarnya guys, beberapa hari belakangan ini kita cenderung itu sebenarnya sideways di daily chart. Walaupun ya tentunya kita ada mendapatkan sedikit wick di sini, tapi selain itu kita sebenarnya hanya ranging saja di sekitaran area 28 hingga 30 ribuan dolar di sini, atau 31 lah anggapannya
gitu ya. Jadi untuk sementara market masih sepertinya galau gitu untuk menentukan arah pengennya kemana. Namun saya udah pernah sampaikan juga di video-video kemarin, selama gitu ya kita masih mampu maintain di atas trendline di sini, saya masih selalu akan mencoba untuk mencari peluang untuk buy gitu, karena secara risk and reward menurut saya di sini cukup mumpuni. Oke, tetapi kalau misalnya kita udah mampu breakdown lagi di bawah trendline ini, saya udah sering sampaikan juga bahwa ini adalah pertanda besar bahwa kemungkinan besar kita akan kembali retest at least area lower low di sini, mungkin untuk menjemput sebagian stop loss yang orang-orang buy di sekitaran sini. Baru kemudian kita membuat fake out dan kita start untuk relief rallying-nya. Karena menurut saya pribadi relief rallying-nya di sini belum terlalu memadai ya, tidak cukup gitu menurut saya. Dan kalau ditanya targetnya, ini harusnya kalian juga ada tahu ya. Pertama, saya udah sampaikan hadangan utama yang harus dilewati oleh Bitcoin terlebih dahulu adalah area di sini, 32.000. Kenapa? Karena ini adalah area lower high terakhir. Yang kalau kita mampu break, tentunya ini akan memicu confidence di kalangan investor untuk kembali start masuk ke market dan bisa jadi akan mendorong harga sedikit ke atas ke sekitaran 34 sampai 35.000 atau bahkan 36. Target maksimal dari relief rallying-nya menurut saya sudah saya sampaikan juga di sekitaran 38 sampai 39.000 gitu ya, karena di sana akan ada ketemu lagi major trend line yang menghubungkan ascending channel di sini. Oke, ini adalah target terakhirnya untuk relief rallying-nya tentunya. Namun untuk sementara volume sebenarnya tidak terlalu besar. Oke, so kalian yang merupakan traders juga wajib untuk selalu berhati-hati, risk manajemennya harus diperketat. Dan kalau misalnya kita lihat juga di sini, kita juga ada menghadapi sebuah trend line juga di sini, guys. Oke, yang menghubungkan beberapa titik di sini. Kalau ini sampai mampu di breakout juga, saya rasa ini akan menjadi peluang besar untuk Bitcoin at least nge-retest area 32.000 dulu di sini. Baru dari sana kita akan lihat lagi apakah kita mendapatkan semacam rejection besar, oke, ataukah kita akan mampu break di atas. Kalau break di atas, tentunya itu peluang untuk Bitcoin menyentuh ke 34 sampai 35.000 terlebih dahulu. Nah, kalau kita tambahkan juga untuk Fibonacci retracement di sini, kalau kita pakai Fibonacci retracement, kita anggap ini adalah swing high ke swing low terakhirnya ya. Maka area Fibonacci 0,5-nya itu persis juga di kisaran area lower high terakhir di 32.700-an. Baru next golden pocket-nya akan berada di sekitaran 34.500-an kurang lebih di sekitaran sini. Oke. Dan kalau kita tarik lagi misalnya dari atas sini sampai ke bawah, maka kita juga akan menemukan confluence-nya bahwa persis di sekitaran area 34.000 juga ini akan menjadi area retracement 0,382. Jadi saya rasa kalaupun kita akan mampu mendapatkan relief rally, area 34.000 ini akan menjadi area yang sangat penting untuk kita pantau. Karena bisa jadi di sekitaran area ini kita akan mendapatkan indikasi bahwa para sellers itu udah masuk lagi atau enggak gitu. Kalau kita mendapatkan rejection dari sini, ini bisa jadi kita akan mencari peluang untuk short di sekitaran area ini. Oke, kalau kita menemukan tanda-tanda bahwa para bulls sudah kehilangan momentum, para sellers sudah kembali masuk, kemudian kita mendapatkan konfirmasi lagi berupa pattern bearish misalnya nanti, maka ini bisa menjadi peluang untuk short di sekitaran area di sini, dan targetnya bisa jadi adalah minimal lower low di sini atau bahkan menjemput ke lower low baru. Saya rasa penjelasannya untuk hari ini jelas ya guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.